Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Arjuna Gosong. Kali ini kita menggunakan logika yang sangat sederhana terkait cara budidaya kelinci dan pohon pepaya, teman-teman. Oke, pertama teman-teman kalau mau beternak dan berkebun, pastinya salah satu syarat yang wajib dimiliki adalah sawah ya teman-teman ya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Pertama teman-teman kasih tembok sawahnya ya, setinggi minimal 3 meter ya, biar nggak dimasukin orang gitu. Terus dibangunlah sebuah rumah ya. Nah, rumah atau kandang. Nah, tapi ini hanya untuk berteduh doang teman-teman ya, hanya untuk berteduh. Terus untuk kandang kelincinya maksudnya buat ngerong, jadi kelinci itu akan bikin gua ya. Nah teman-teman bisa bikin dari, tahu ini enggak, aku nggak bisa gambarnya nih teman-teman. Teman-teman tahu luweng nggak, tungku buat masak tapi yang dari kayu itu loh. Nah bikin seperti itu sebanyak mungkin, jadi kelincinya biar sembunyi di situ gitu loh teman-teman ya. Kalau misalkan dia mau tidur itu masuk ke dalam situ biar mereka nyaman. Dikasih semacam atap tapi ini terbuka gitu teman-teman ya, atau kayak rumah gitu ya. Intinya biar nggak kena hujan, nggak kena angin dingin lah, gitulah intinya ya. Nah setelah itu teman-teman bisa pelihara beberapa pasang supaya cepat beranak pinak. Nah sebelum dikasih kelinci teman-teman ya, sebelum dikasih kelinci, jadi sawahnya ini dialiri air teman-teman ya, biar rumputnya itu tumbuh subur. Oke, terus setelah rumputnya subur itu artinya ekosistem mikroba di dalam tanah itu sudah seimbang, akarnya banyak, pokoknya gitu. Karena sebenarnya rumput itu termasuk tanaman yang sebagian rumput nih ya, itu tuh bisa mengikat nitrogen dari udara teman-teman. Jadi kita nggak perlu beli pupuk lagi gitu loh, sederhananya seperti itu. Nah setelah itu teman-teman bikin bedengan ya, bedengan. Tujuannya apa? Biar akar dari pohon pepaya itu tidak tergenang ketika kita mengairi ya. Jadi yang becek biar bagian yang sungai-sungainya ya, parit-paritnya. Yang bagian bedengan tetap ya bisa basah tetapi tidak menggenang airnya ya, kayak gitu. Nah kalau ada rumputnya itu insya Allah tidak menggenang teman-teman ya, tetap bisa sat ya, karena akar ini bisa membentuk pori-pori juga di dalam tanah. Nah setelah pohon pepayanya ini sekitar 5 bulan udah tinggi ya, rumputnya udah lebat ya kan. Jadi rumputnya jangan disabit, dibiarkan saja biar kelincinya ini yang memakan teman-teman. Jadi kelinci akan berkeliaran bebas, dia akan makan rumput, dia akan mengeluarkan kotorannya secara terus menerus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu membersihkan rumput, biar dibersihin sama kelinci. Terus kita juga nggak perlu memupuknya teman-teman, kita nggak perlu memupuk pohon pepaya ya. Nah sorry, habis digigit nyamuk. Nah gini teman-teman, untuk pengairannya itu jangan langsung semuanya teman-teman, tapi semacam bertahap gitu loh. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman mengairi semuanya ya, teman-teman langsung mengairi satu petak sawah ini semuanya, nanti kasihan kelincinya, soalnya tempatnya jadi becek atau rumputnya jadi basah. Ini nggak bagus buat kelinci ya teman-teman ya. Jadi yang bagus kalau misalkan saja ya, bedengannya itu ada 20 misalkan nih teman-teman. Terus teman-teman kan cuma pakai sumur ya, dan pohon pepaya itu tuh bisa bertahan ya meskipun kering, tapi ya harus dialiri air juga. Intinya tidak manja lah, kuat lah gitu. Nah misalkan 20 bedeng, teman-teman diperkirakan atau sanggupnya sehari itu nyiram pohon pepaya pakai sumur ya, jadi pakai sanyo digojokin itu misalkan 2 bedeng.
Nah, berarti setiap hari 2 bedeng. Yang cuma becek berarti kan cuma 2 bedeng. Jadi kelinci bisa makan di bedengan yang 18 bedeng itu loh. Gitu teman-teman ya. Terus besoknya 2 bedeng lagi. Nah, akhirnya teman-teman ke bedengan ke ini ke 1 2 3 4 5 6. Nah, menginjak ke bedengan ke 7 dan 8 yang mau dibasahin, yang mau dialiri air. Bedengan yang pertama ini kan udah nggak becek ya. Tanah di dalam air di dalam tanah ini masih tetapi nggak becek. Jadi kelinci bisa mencari makan rumput di sini. Dan itu jika ada rumputnya terus dialiri air, itu rumputnya pasti sangat subur teman-teman. Ya. Semakin subur kelincinya teman-teman, itu akan semakin gemuk, semakin cepat besar. Apalagi ini lingkungannya kan bebas ya, diumbaran bebas. Maka yang terjadi adalah kotorannya juga semakin banyak. Kalau kotorannya semakin banyak, nanti juga pohon pepayanya juga semakin subur. Rumputnya juga semakin subur. Semakin subur kelincinya ini akan beranak pinak nih teman-teman. Insya Allah akan beranak pinak, teman-teman bisa menghasilkan berarti 2 panenan nih teman-teman ya. Ya, bisa jual kelinci, bisa jual buah pepayanya. Aku yakin Indonesia kalau mau seperti ini bisa sukses nih teman-teman. Karena apa, kita nggak perlu capek-capek menjabuti rumput atau bahkan pakai semprot herbisida dia nggak perlu dengan kelinci. Kan kelinci nggak bisa memanjat buat makan buah pepaya kan, pasti dia tetap makan kerumputan. Dan kalau rumput itu tidak dicabut, misalkan rumput itu cuma dimakan bagian atasnya, dia akan tumbuhnya itu bagus teman-teman. Kayak istilah diremajakan, tumbuhnya akan bagus dan akan dimakan terus menerus. Dan kotorannya semakin menumpuk, semakin banyak, semakin subur lagi, semakin subur lagi. Kita hanya perlu biaya ini nih, nembok ini ya teman-teman ya, sekelilingnya itu. Terus untuk pohon pepayanya, kalau pohon pepaya itu sebenarnya cukup tanamnya 1 kali aja teman-teman. Jadi kalau udah buahnya berkurang ya, kita tinggal potong ujungnya ya, di daun mujanya dipotong. Nanti setelah di bawah itu muncul tunas, baru dipotong agak pendekan. Jadi tunasnya kita rawat lagi. Dan ini insya Allah jauh lebih cepat panennya daripada harus kita tanam dari awal lagi. Kita tanam dari kecil lagi lebih lama. Terus kalau tanamnya dari kecil, dari pendek, nanti bisa-bisa dimakan sama kelinci. Ini gambar kelincinya kayak gini aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya wes gitu aja, terima kasih ya.